Selamat datang di podcast Beraksi. Kali ini kita bakalan bahas materi akuntabilitas di agenda 2 dengan tema potret pelayanan publik di Indonesia. Menurut teman-teman, seperti apa kondisi atau potret pelayanan publik di negeri kita saat ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Menurut saya, potret pelayanan publik di Indonesia ini masih sangat jauh dari kata baik, maksud saya masih kurang baik karena di beberapa tempat atau beberapa pelayanan masih ditemui oknum-oknum yang menarik pungutan liar atau memberlakukan tarif di luar aturan atau ketentuan yang berlaku. Lalu pelayanan yang diberikan juga terkadang lama dan persyaratannya pun masih sangat membingungkan untuk beberapa masyarakat. Iya, betul sekali yang dikatakan Tiara, bahwa potret pelayanan di negeri ini memang masih cukup buruk ya, karena itu tadi masih diwarnai dengan pungli dan pelayanan yang dilakukan itu sepertinya ala kadarnya saja, tidak profesional. Kadang juga harusnya bisa dipermudah malah dipersulit. Lalu kadang kita mau mengurus ini tapi diarahkan ke sana dulu. Lalu dari sana kita dikembalikan lagi. Pokoknya prosesnya itu dipersulit lah kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, menurut saya pelayanan publik yang ada di Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan karena pelayanan publik yang dilakukan biasanya menyimpang dari prosedur yang ditetapkan, adanya pelayanan yang diskriminatif, adanya pelayanan yang tidak profesional, dan ada juga ya pelayanan yang mempersulit masyarakat, dan ada juga beberapa pelayanan yang tidak memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat menjadi terkendala. Teman-teman tadi sudah mengungkapkan pendapatnya tentang potret pelayanan publik di negeri ini. Kalau kita ketahui, potret itu seperti gambaran umum, dia berkaitan erat dengan yang namanya seni kalau dalam pandangan saya. Kak Tiara tadi mengungkapkan bahwa salah satu potretnya itu berkaitan dengan banyaknya pungli, berkaitan dengan efisiensi pelayanan yang masih ribet. Mungkin itu inti daripada potret pelayanan publik yang terjadi di negeri kita saat ini ya. Menurut teman-teman lagi, setelah kita bahas tadi tentang gambaran umumnya yang terjadi, seperti apa tantangan atau hambatan yang kita hadapi untuk menyelesaikan potret pelayanan publik ini? Tantangan pelayanan publik yang kita hadapi sekarang ini yaitu dari sumber daya manusianya sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai undang-undang pelayanan publik itu sendiri, serta standar pelayanan publik yang belum ada atau belum diterapkan dengan baik, dan tidak adanya kemauan dan itikat dalam melaksanakan pelayanan publik secara maksimal atau mungkin tidak berorientasi pelayanan. Seperti itu. Menambahkan dari pendapat Mbak Iva bahwa tantangan dalam pelayanan publik adalah SDM. Kok menurut saya tantangan lain untuk pelayanan publik itu sendiri adalah dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu merupakan salah satu penunjang untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kenapa sarana dan prasarana itu penting untuk ditingkatkan? Karena untuk memberikan atau mendukung pelayanan prima kepada masyarakat sehingga setiap pelayanan diberikan dapat dilakukan dengan maksimal. Namun pada kenyataannya di Indonesia itu sendiri sarana dan prasarana yang ada di pelayanan publik itu masih kurang memadai. Beberapa tantangan pelayanan publik seperti yang dikemukakan teman-teman, diantaranya tadi seperti
kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, komitmen dari pimpinan, dan belum meratanya standar pelayanan publik itu sendiri, serta sumber daya manusia yang belum memadai untuk menerapkan pelayanan publik yang prima. Nah, setelah kita bahas tadi mulai dari seperti apa gambarannya, seperti apa tantangan yang dihadapi, sekarang kita berusaha untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan dua tadi. Seperti apa menurut teman-teman strategi yang tepat untuk menyelesaikan tantangan yang kita hadapi ini, atau berkaitan juga dengan hambatan yang kita alami sebagai aparat pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Strategi untuk menghadapi tantangan pelayanan publik di Indonesia adalah yang pertama, penetapan standar pelayanan yang jelas. Yang kedua, pengembangan standar operasional prosedur secara benar. Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Menurut saya, pelayanan publik yang ideal di birokrasi Indonesia itu adalah pelayanan yang responsif, yang transparan, dan akuntabel. Yang pelayanan yang selalu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, tidak diskriminatif, dan tentunya juga harus punya reward untuk pelayan itu sendiri. Karena kalau tidak ada reward, saya percaya sumber daya manusia yang ada pada awalnya punya keinginan untuk melayani akan tergerus integritasnya karena tidak dihargai oleh pemerintah. Jadi menurut saya harus diperhatikan adalah kesejahteraan pelayan publik itu sendiri, baru kemudian pelayanan akan baik menurut saya. Gitu. Teman-teman tadi sudah mengungkapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di negeri kita ini. Kalau pandangan saya sendiri, strategi seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas layanan publik itu? Pertama, kita bahas tadi tentang potretnya dan juga tantangan yang kita hadapi. Itu berkaitan erat dengan masalah yang dihadapi oleh internal pemerintah itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, menurut saya langkah atau strategi yang paling tepat itu berkaitan dengan rekrutmen. Karena dengan rekrutmen ASN yang baik, mungkin kita dapat memperbaiki kualitas dan profesionalisme dari ASN itu sendiri untuk menciptakan budaya pelayanan prima. Setelah kita perbaiki rekrutmennya, kemudian kita memberikan standar-standar yang tepat untuk pelayanan publik itu sendiri. Standar seperti apa? Kita harus menerapkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu. Setelah kita memperbaiki dari rekrutmennya, kemudian kita memberikan standar yang tepat, selanjutnya mungkin kita bisa memberikan kepada peningkatan fasilitas penunjang di internal pemerintah itu sendiri atau di unit-unit kerja seperti OPD, pemerintah daerah, provinsi, dan lain sebagainya. Setelahnya kemudian kita memberikan evaluasi yang menyeluruh melalui survei kepuasan masyarakat. Seperti apa mereka menilai terhadap pelayanan yang kita berikan. Keempat hal ini kemudian menurut pandangan saya dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik di negeri kita ini.